Adus. Bukan wedus ya. Wedus kambing. Adus mandi. Wes, yo wes. Panjenengan sedaya ni wajah-wajah panjenengan sedaya ni nelongso. Ulun kira tak Malang itu tertawa biar melihat ayam goreng nelongso ya tulisannya. Bahasa kita apa? Nelongso bari maras. Ayam goreng bari maras. Nelongso. Iya orang Jawa. Hendaklah biar lihai bahasa Jawa. Kawin orang Jawa. Sudah lihai itu bahasa Jawa. Kalau peyek kabari itu bahasa apa? Bahasa Jawa juga. Tapi Jawa mana ya? Jawa Timur. Peyek kabari. Jawabannya pada beres gitu. Pada beres bukan? Madura ya? Oh, orang-orang Madura ini. Orang-orang Madura, bukan arek-arek Surabaya ya? Bukan. Sampun ya? Sampun. Bisa, udah nyoba bahasa Jawa sama leh. Apalagi orang pada Jawa biar mah nyaman bener bang. Ulun ketujuh nang bahasa Jawa nang paling lembut tuh bahasa Jawa apa tuh? Solo, Solo itu kan bahasanya lembut banget gitu. Masya Allah, nah, bahasanya luar biasa. Panjenengan setoyo, bisa juga kayak gitu deh. Allah. Orang Jawa bila menanam ini are-are taking pusat tuh macam-macam bacaan dia. Si jabang bayi, ojo, siro itu apa artinya siro? Ojo sing sugih tangis dipadahi gitu hendak mengubur. Jabang bayi ojo sing sugih tangis, jangan menangis, jangan panangisan. Bahasa kita kan begitu. Ojo ini di pasane tangking pusat nih. Itu orang Jawa aja nah. Ulun tahu di sini. Jawa di sini udah tahu lah. Nya sapalek ya aja. Jadi apa ngarannya nih? Hari-hari ini diandaki lampu, pepayung, habis itu diandaki kertas, diandaki pulpen, macam-macam orang Jawanya, tradisinya kan kayak itu. Kalau biasanya pian anak pertama dengan anak berikutnya digabung apa dipisah? Pusatnya ini pisah apa digabung? Pisah biasanya kan. Kalau orang Banjar kan dia kayak biasanya. Kada orang Banjar orang pada kami. Orang di Kalua, ya orang Kalua itu orang Banjar juga. Cuma bahasa pian itu bila kasabat Banjar berarti kan ya sini. Ulun perjelasannya orang Kalua. Amun orang Kalua itu rajin taking pusat digabung. Di mana bahari mengubur dangsananya, di situ juga mengubur adingnya. Apa tapaulnya? Supaya badua bading akur. 10 orang bisi anak kada suang mengalahir. Akur berarti kenapa? Tangking pusatnya bergabung. Saluang. Nah, saluang aja, salubang, saluang iwang. Salubang. Jadi disambungkan orang, jadi tapaolnya jangan tuh hari tangking pusat ke satu, inya kada mau bahual, kada mau bamusuh, akur tarus sapa adingan. Kan gitu orang bahari. Kita wah ini wajar aja rancak pakalahian. Tapi bisa-bisa pemaandak tangking pusat. Tangannya ading menjaga, tangannya nang kakak menjaga. Kam jadi lawan nih bawa banyak menjual tanah kutimpas. Mana berdua bading dapat timpasan dia pak. Udah sewaktu tamu orang berdua bading dapat timpas. Coba nyang kakak nyading mengambilkan parang, nyang kakak mengambil sinapang. Pakai sinapang angin dapat timbak. Nyang kakak hendak tembak, nyading hendak timpas. Pasal bahiau membegal. Kan nyaman lah jadi begal. Ada orang bakal happy atau mahalat paling kada PRT nabut. Namun PRT itu parut kada isinya pemahalat orang. Nah, untung pembekal nina, ingat pembekal nina mulai di tanah sidin. Mun aku je bakal naik ke situ aku nama teh. Aku nama timpasnya aja berbanding panas dah. Bekal pakai ilmu tenaga dalam. Oh, bekalnya bisi ilmu kanduragan juga dah.
Wah, sidina ahli katakan saya kongsot dia pembakal saya kongtot. Dia bakal. Langsung guguran, parang gugur, sinapang gugur. Apa dia bakal mulai tanah. Ambihan lagi, tinggi katanya. Ambil langsung. Coba aja bakal kada bisa ilmu nang itu bapak mahalan. Biar naik orang anda bisa nang belah belegang mahalan. Makanya penting ya PRT, peparutan BC, bakal peparutan BC. Kalau tatamu nang kayak itu toh. Cuma tahu dibilang mindalik lah tatamu nang itu. Dah, sedikit lagi nah kembali ke pembahasan. Orang bahari masjidnya saraba sederhana, kipas angin kadada, AC kadada, tapi jamaahnya hibah di masjid. Maghrib hibah sampai isya orang kada bulikan. Kenapa? Kadada digawe di rumah. Kadada digawe TV jangan ada ramai bahari. TV hitam putih ngapain ada berita TV RI nanti dengan karena kakak hakun. Hakunnya dilanggar berdiaman, hakun di masjid ramainya gagayaan bagi kisahan. Hibah masjid itu zaman bahari, tempo dulu. Ternyata setelah masjid itu berkembang, direhab, mewah bangunannya, AC-nya ganar-ganar, kipas anginnya tak kuliling, urangnya pangulir. Sampai tak sabda Nabi mendekati kiamat, masajiduhum amiratun wahiyya kharabum minal huda. Masjidnya mewah tapi urangnya lali. Urangnya lari dari petunjuk Allah. Masjidnya megah, nyaman, tapi nang sembahyang pengoler. Akhirnya banyak masjid nang disembahyangi oleh kaum hajat, kaum sorangan. 2 tahun aja kaum makonina mulai dilantik jadi kaum besubuh sorangan terus. Mau apa aja kaum? Ya aku nang ma'ayat, ya aku nang adzan, ya aku nang ya hayu ya qayyum, ya aku nang kamat, ya aku imam, ya aku makmum. Habis aku berdaan aja kaum. 2 tahun dengan mulai dilantik sampai hari ini. Balak aja kaum orang-orang di kampung ini. Memamai kaum curhat. Tapi aja kaum bila sudah mendengar orang orkes dangdutan bejurut tulakan. Malam hari ini kita akan bergoyang bersama dengan artis papan atas. Wah, datang tuh bejurut menanti bila urusan hiburan nomor 1. Tapi bila urusan sembahyang subuh, aku warak aja kaum sorangan di masjid. Memamai kaum, aku nih kaum curhat kahona sakit hati. Kan dulu lalu nama amin akan walad dolin. Iya aku jadi nama amin akan sorangan ya apa aja kaum. Rupa-rupanya kaum ini kamu mau kan mau sidin subuh putar sidin lagu dangdut di masjid. Aku aja kaum paham dan masyarakat ini kebiasaannya bila dangdut tumbur, bila ayat kada tumbur. Putarannya dah lagu dangdut di masjid ranai. Nyaring kaum buka mek corong malam itu cari di YouTube lagu Rita Sugiarto. Cukup saja 2 kursi, jangan tambah kursi lagi di dalam rumahku ini. Satu kali kau salah melangkah, Rita Sugiarto. Cukup 2 kursi jadi Rita Sugiarto dalam rumah, jangan 3 karena Rita Sugiarto tidak mau dimadu. Ibu-ibu mau dimaju? Ibu-ibu mau izinkan lakinya kawin lagi? Kenapa kada, Bu? Apakah ibu terlalu sayang? Sedangkan suami ibu tuh titipan Tuhan, Bu. Titipan itu suatu saat bisa diambil atau bisa dibagi-bagi. Bu, mau izinkan kami kawin lagi? Kenapa ada, Bu? Kenapa ada? Kenapa ada? Kenapa ada? Alasan kada itu apa? Ada mungkin ada asap kalau nggak ada api. Pian wani bu ucap kada, itu kenapa? Karena terlalu cinta. Jangan gue terlalu
cinta hidup ini sementara. Jangan terlalu cinta biar kita sakit hati. Sesadamnya aja mencintai itu. Jadi suatu saat laki pian dibagi-bagi kan tidak apa-apa, karena pian sadar gitu. Ya bapak, alasannya kedahakon meijin itu apa? Kenapa? Tak bagi duitnya, tak bagi duit, jar. Duit itu boleh rajaki, orang belajar tauhid paham sudah. Rajaki itu dijamin Allah. Bagawi kada menambahi rajaki, menganggur pun kada mengurangi rajaki. Pian biar kada bagawi dasar rajaki pian datang orang mantari ke rumah. Mun pian jadi bini satu-satunya, rajaki pian tetap kayak itu. Biar pian laki pian berbini 2, 3, 4, rajaki pian kakak itu juga kada bertambah kada berkurang. Itu dalam ilmu tauhid. Mun pian menjadikan duit sebagai alasan, itu pertanda tauhid pian masih lemah. Belajar lagi gue tauhid gue. Lemah itu tauhid pian. Kalau bagi ulun alasan duit itu tidak bisa diterima. Wanita menjadikan duit terbagi sebagai alasan, ulun tidak membenarkan alasan itu. Cari alasan lain. Ada lagi bu? Selain duit, apa keluhan anda ketika suami anda kawin lagi? Ada? Terbagi apa bu? Sayang terbagi. Oh my. Kami jadi lalakian ini sudah terbiasa berbagi sayang. Mulai lagi halus dah, sayang lawan kakak, sayang lawan adik, sayang lawan mama. Kami udah terbiasa dan kami bertanggung jawab. Adik kada makan, kami cariakan makan. Adik kada berduit, kami bagi duit kami. Terbiasa dan berbagi sayang. Tahu ternyata di kemudian hari kami ditakdirkan berbini 2. Biasa, bini pertama kami sayangi, yang kedua kami sayangi. Jangan khawatir bu, tenang ya. Tetap kami sayangi dia. Justru yang pertama ini membuat sukses, maka kami sayang. Dengan kesuksesan ini kami ingin berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Coba bu, alasan ibu kami sayang itu tidak bisa diterima bu. Karena kami sebagai laki-laki sudah bisa membagi sayang mulai sejak dini. Cari alasan lain bu. Cari alasan lain ya. Pun takut ditinggal kayak apa? Ada apa yang tadi? Ditinggal mati kada apa-apa, ditinggalkan kawin sakit hati. Justru itu Bu Ulun sengaja menyampaikan ini untuk membuat hati ibu itu berubah. Coba ibu buka hati ibu selebar-lebarnya, tenangkan pikiran ibu, singkirkan egonya ibu. Bayangkan suami ini cuma titipan. Saat dimana laki pian dititipkan ke wanita lain, pian tidak anggap apa-apa, karena itu titipan gitu. Jadi ulun ini berusaha memahamkan kepada pian bahwa artinya hidup berpoligami itu bisa aja sama-sama bahagia. Asal ibu mengerti rumusnya kayak itu. Oke bu? Jangan takut ditinggal bu. Kami sayang kepada ibu. Bini pertama kami sayangi, yang kedua pun kami sayangi. Kami insya Allah bisa adil loh. Kelihatanlah di wajah-wajah kami ini wajah orang-orang adil. Kadalah, dimana biar tahun dah. Jangan dibiasakan loh menghakimi seseorang sebelum realita yang berbicara. Kalau ibu berani mengatakan kami tidak adil, ayo kita coba sama-sama. Ayo bu, siap mencoba? Berarti ibu cuma mengira-ngira namanya. Bisa aja boy pian menanting nih laki pian nih kayak ini tanggung jawab bini pertama. Mau dilihat tanggung jawabnya tuh pian kau memprediksi laki piannya orang adil. Kalau toh ternyata inya hendak kawin lagi izin nih jadinya adil gitu. Setuju bu?
sekali lagi ulun katakan, pian mengambil keputusan kada. Yang paling menjadi penyebab pian berucap kada apa? Kada berizin itu apa gitu? Sedangkan dunia ini populasinya lebih banyak binian daripada lakian. Jujur, buka hadis Rasulullah, yaqsurun nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Mendekati kiamat, binian banyak, lakian sedikit, bandingannya 50 banding 1. Binian 50, lakian 1. Ulun prediksi wayah ini sudah 25 banding 1. Ada cukup bagian lakiannya, karena kebanyakan binian. Kalau ibu ngotot tidak mengizinkan suami ibu kawin lagi, berarti ibu tega dengan teman-teman ibu. Sedangkan jumlah lelaki yang seadanya, Bu. Masa ibu mau bahagia sendiri, tidak mempedulikan teman-teman ibu? Di mana hati ibu, di mana? Ayolah para wanita, buka hati kalian, singkirkan ego kalian, izinkan suami pian kawin lagi. Coba Bu, sadarkan diri Anda, Bu, sadarkan diri Anda. Dunia ini sudah dekat kiamat loh. Kapan lagi pian berbuat seperti ini? Ayo Bu, ayo, kapan lagi? Kada Bu, tetap kada. Tegakah ibu melihat mereka-mereka yang tidak merasakan surga dunia, Bu? Justru itu ulun berharap semua laki-laki yang hadir di sini bininya 4. Tujuannya apa? Supaya kebahagiaan itu bisa dibagi bersama-sama, Bu. Apa ibu tidak ingin melihat keindahan berbagi bersama? Nah, Bu, sekarang ilustrasinya ulun gambarkan seperti ini. Seandainya lalakian bisi bini 4, itu pasti pekerjaan rumah ibu jadi ringan. Saikong bamasak, saikong batatapas, saikong banyakoi rumah, saikong malap lantai. Sekali hadap gawian tuntung. Coba ibu sorangan, mana pian bamasak, pian batatapas, pian besasapo, pian malap lantai. Uyuh Bu, tapi mau ada 4 orang di rumah, pekerjaan ibu jadi ringan. Apakah ibu tidak mau diringankan beban di dalam rumah? Nasib kerasnya Pak, hubungan pian ya. Coba cakap, kami izinkan ranah yang sudah. Apa susahnya mengatakan iya gitu? Bu, sadar Bu, sadar Bu. Nah, sekarang ulun balik hanya lah Bu. Kenapa balok pandiran layau ke sini lah? Ulun katakan ibu, kira-kira menurut ibu apa yang dikehendaki lalakian saatnya mau kawin lagi? Tahu kada biar? Lalakian tuh jadi hendak kawin lagi kenapa? Nafsu jawabannya. Nafsu, Bu. Kalau kada karena nafsu, mana mau rumah tangga bahagia? Maulah cagat mengada nafsu. Nafsu tubuh emun disalurkan kepada nang halal, berpahala. Kita bernafsu hendak berciuman, tapi nang kita cium bini kita, pahala kada? Pahala. Sebagaimana bazina itu dosa, maka orang yang sudah nikah berpahala. Enggak ada karena nafsu, mana kalau kawin? Harus buai karena nafsu, ada taksiran, ada santruman kayak itu, nah itu langsung kejadian. Itu kada terima gue yang karena nafsu. Sebetulnya gue lalakian itu jadi hendak kawin karena lalakian itu diisi rasa, dan rasa itu tidak akan bisa dimengerti oleh para wanita. Hanya laki-laki yang mengerti rasa tersebut, dan Allah Ta'ala yang menciptakan rasa tersebut. Kami laki-laki punya rasa, tidak hanya kalian para wanita punya rasa. Ketika kami mengungkapkan rasa di dalam hati ini, maka wanita pura-pura tuli tidak akan pernah mendengar selamanya.
Sekalipun mereka sebenarnya memahami, tapi mereka pura-pura tidak paham. Tapi ketika kami jelaskan sebenarnya, maka sebenarnya wanita itu tidak mau mengerti. Ketika urusan ini tidak ada toleransi, sekali tidak, tetap tidak. Padahal pian kalau pian hendak memahami, laki pian pun berisi perasaan. Jangan pian hanya hendak diperhatikan. Kami pun sebagai laki-laki perlu perhatian. Kami sebagai laki-laki perlu juga kayak itu nah, dimanja-manja. Kami ini beban banyak di luar. Jadi pun kami datang ke rumah ada nama hibur kami. Kayak itu nah. Kadang-kadang bini yang ini pas laki datang kadang mengerti. Lalu laki ini mau. Namun misal bini pertama kadang tapi mengerti, bini yang kedua mengerti ke situ bukannya. Lalu beban itu tak kurang kayak itu nah. Mengerti lah gue pian kok. Ulun boleh mengisahkan kehidupan gue. Pian kadang mau paham juga. Pura-pura tuli juga pian. Jadi intinya kayak itu. Jauh ulun udah takut sekali lagi nah. Maukah pian mengizinkan lagi pian kawin lagi? Sudah. Jadi lelakiannya kita sudah tahu kesimpulannya bahwa para wanita tetap pada pendiriannya. Maka ketika mereka tetap pada pendiriannya, kita mainkan cara kita sendiri. Habuk loh. Aduh. Ayo habai kita apa? Begini aja boy. Sarik lah ulun nyampaikan ini. Maka ulun menyinggungi bubuhan pian. Sarik kada? Lawan ulun nama nyampaikan sarik kada? Kenapa maka kada? Maka ulun menyinggung pian kada sarik lah pian. Kenapa maka kada? Kenapa? Senang. Oh dengan kisahnya senang. Tapi mengamalkan kada mau. Ilmu itu boleh diamalkan ala ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang kada diamalkan bagikan pohon yang kada berbuah. Ibu tahu ilmunya, ayo bu kita sama-sama amalkan ibu. Akur bu. Bu ibu. Sebulanan ulun kemana-mana ini jadi kisah apa? Setiap kali ceramah pasti ada tabuan kisah bini dua. Ada bisa ada sampai ada nang netizen tuh mengomen kehendakan begini lagu gurunya. Oh, dalam hati ulun nikah mungkin ditawari lagi pada motor. Orang hendak wan binian tuh normal. Nak kada normal tuh hendak lawan laki. Itu ada normal. Allah. Ya dah kembali ke pembahasan. Ayo udah bahas ini. Intinya kada juga. Mau bener ya. Kan jam 11 dah sejam udah berarti. Sedikit kena kembalikan ke pembahasan. Singkat cerita kisah kaum tadi. Kaum mutar lagu dangdut. Lagu Rita Sugiarto tadi bang jadi layak ke situ. Yang cukup saja 2 kursi tadi. Kaum mutar lagu dangdut tumbur sakampungan. Hibah masjid hari itu subuh. Tumben je kaum masjid hibah. Sakalinya apa? Orang kada hendak sembahyangan kada hendak mamamai kaum. Datang seekong naik, bungol kaum nih. Ricu, bungol beradaannya berarti kaum. Apanya je kaum nang bungol? Masjid kaum mai diputari lagu dangdut lah. Stop je kaum, jangan padahkan aku bungol. Pikirkan bukan pian dulu. Aku nih hari-hari mik corong sing nyaringan ma'ayat azan ya hayu ya kayyum jadi imam. Seikung buhanmu dan datangnya. Bayu kuputarkan lagu dangdut buhanmu hibah datang masjid nang bungol siapa? Ja kaum. Aku buhanmu orang bungol. Pang kaum aja. Bayu nang pian azan dada kami datang pas dangdut datangan lagi kami bungol juga kami ini. Kaum sama pada bungol juga dilayar juga. Jangan bertitiwasan. Nah tapi kisah ini jangan dituruti kaum kaum kita menuruti sumur ini putar kaum dangdut itu kisah aja berkisah lah saking maunya kaum gitu nah ayo makmurkan masjid ayo berjamaah
Berjamaah kita ke masjid, makmurkan masjid berjamaahan, jangan Ramadan aja narami berjamaah, di luar Ramadan kata rami lagi, jangan. Apalagi imamnya sudah ada hafiz Al-Quran, misalnya imamnya, minimal kalau kata hafiz orangnya ahli qiraat, ahli bacaan, fasih orangnya membaca, minimal seperti itu. Nyaman kita umpat berimaman lawaninya. Mun seorang jadi imam di rumah, kalau mau nyanyok, mau imami bini, kami berjamaahan aja, tapi di rumah ujar juga. Mun ujar bacaan usia mencari nang lakon kada tahap ya Pak. Berapa kali nang wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Sini kada hafal lagi abud ya abud. Berapa kali abud? Mau nyempini di belakang lakum nyempini. Hanya pakai ingat lakum dinukum wa diyadin. Nah, tidak ada ingatan tunggal abud, taputar abud. Ayo di masjid sudah ada imamnya, kan nyaman, sudah terlatih, imamnya sudah berpengalaman. Orang jadi imam tuh kan ada berpengalaman bahaya. Bahaya kucuran. Apalagi kan mengerti tata cara memimpin, bahaya benar. Timbul ada orang menatur subhanallah, timbul sini mengulek, apa? Jangan mengerti bang. Makanya sebelum jadi imam tuh dituntun ilmunya, tuntung dulu kayak itu nah. Apalagi sawat sampai subuh kalau paan berkunut. Allahu Akbar ya Rabb. Sami Allahu liman hamidah. Aturannya berkunut, makmumnya bungal di belakang. Bayi imam Allah, jadi belakang Allahumma hdina biman hadaita. Imam sudah membungkuk ini macam mana Allahumma. Itu bungkuk karatnya. Itu pintar. Kurang hendak sujud tarusakan sujud apa? Taliwati batas rukuk sudah tarusakan lah. Kena ibadah tahiyat akhir hajar ditambal pakai sujud sahwi. Itu orang paham. Jangan ada mengerti bang. Merasa nang diingatkan Allah mahdina biman hadaita masa ini berarti itu kan jebul. Ya Allah, jangan jadi imam kayak itu jebul karena ada kisah biar orang jadi imam di masjid ngaran kada bisa kan jadi imam, maka hari itu nang bisa jadi imam garing orangnya di masjid bisa ikungannya nang bisa jadi imam pasti garing. Nama ganti kada ada lawas nang tukang adzan kada kamar-kamar. Bayar naik seekor bisa lah ikam menjadi imam, bisa aja seekor. Bisa lah ikam menjadi imam. Aku rapungan sakit di sini. Apa alasan? Naik seekor aku belum dapat izin guru lagi jangan memimpin. Macam alasan. Ujungannya nang ke 10 naik orang hajar datang umroh. Begamis putih besalintang habang. Maka pakaian naham pada lain. Nah, jembuhannya imam datang nah. Apa sih di kelas muha langsung? Apa aja sih aku hanya naik imam ini. Orang lain pakaian biasa, tetapi baju koko sidin beselintang habang baju gamis. Orang hanya datang umroh, wajar aja lah. Nah, lalu buatnya memaksa, Ji, biar jadi imam Ji. Aku maaf lah, sidin dia bisa jadi imam. Sumuran aku disuruh jadi imam. Imamnya jadi nang rajin garing. Pian jadi kena kawat. Nang ini dia nang jadi parah. Aku kan bisa. Bada ngaji buahnya kayak apa kan? Kadang aku jadi haji kadang. Ada tak kapit seekor nang jaga. J maju ada weh. Pian bilang ada maju tampar. Merasa ada tampar orang paksa sih maju. Ngarannya lawas di Makkah lawan di Madinah, rasa-rasa Makkah Madinah tuh masih ada. Kan biasanya imam di Madinah tuh sufufakum kan gitu. Atau macam-macam lah gayanya. Sidin mah keingatan sufufakum. Jadi sidin 4 tajo masuk gitu. Di sidin. Boleh kiringatan di sidin. Kada tapi biasa di masjid tuh pakai sau kan. Jadi jar makmum di belakang aliran hanyar kali. Sama aja pada bungulan makmumnya bungul. Ayo aja sekom jangan terlalu banyak protes. Yang penting sidin mau maju.
Gaya Mekah tahu orang di kampung usolli bermacam-macam. Usolli fardhu maghrib, sidin kan ada lagi ke usolli. Basau, sau. Allahu akbar. Mak jebutnya handapnya maka takbir. Di mana sidin membuat qasar ta'arud ta'yin. Aja sih kamu jangan diprotes orang aduh timbang boleh di Mekah tuh. Nah, sudah betulan. Baca ya Fatihah sampai waladdallin. Amin. Berdarah baraka dalam hati saya kok bisa ya Pak Haji jadi imam. Padahal kan bisa. Rupa-rupanya adalah saya kok memperhatikan, tapi sidin gamis sidin bergerak. Bergerak kan? Kipas angin tuh dia tapi bergerak. Gamis. Apa sih saya kok bergerakkan gamis sidin orang gugup? Akibat gugup maka konsentrasi Pak Haji pun hilang. Pak Haji membaca ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus dibaca sirin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saparo mengaminakan saparo kada. Amin pulang tak kulik pulang baca ayat. Banyak tuntut sembahyang jamaah bagagamitan. Ikam tadi kan apa kada mengaminakan? Aku di sekong bingung, bukaannya arai Pak. Ikam bukan apa mengaminakan? Aku di sekong mengaminakan waladdallin bah ujungnya. Intinya sama pada bungkol. Itu jangan sampai terjadi. Nah makanya alhamdulillah masjid kita imamnya sudah ada, nama bibir sudah ada. Ayo tinggal jamaahnya, ayo makmurkan masjid. Selesai daripada acara ini, subuh ini banyak orang yang sembahyangan. Jangan mau acaranya aja judulnya memakmurkan masjid subuh esok, ya kaum pulang. Nah jangan gitu. Ayo sadarkan diri kita, makmurkan masjid. Nah ini aja kira-kira kesimpulannya. Kisah Isra Mi'raj Nabi asal aja kita mau ambil berkat. Pertanyaan ulun terakhir, maukah ibu-ibu mengizinkan lakinya kawin lagi? Allah. Bu, ada cerita terakhir Bu. Ini habis ini pampihan. Ulun ada bisi guru gue, bisi guru salah satu guru ulun. Aku ini harus dicintai melebihi daripada semuanya. Termasuk sekalian manusia, kalau ibu lebih cinta kepada laki dibanding Nabi, iman ibu bermasalah. Ayo Bu sadar, Bu istighfar Bu. Mati tetap ada. Ayo mudah-mudahan insaf aja bubuhan biar. Mudah-mudahan sadar aja, buka hati mau kawinakan laki. Amin. Ada. La ilaha illallah. Aja bagian seri kita ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya untuk ulun dan biar berataan. Ulun minta rela nama nato gaya begaya, ulun minta rela jangan diambil hati kebegayaan aja gitu. Mudahan nah hadir berataan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul berataan hajat, amanah tawatang mudahan lakas lunas, amanah garing mudahan lakas ampe, amanah balut kawin lakas kawin. Belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak-anaknya Pak Asyam, salihin, salihan. Mudahan kita bertahan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Bijahin Nabi wa ahli baitih, wa bibarakati hadzal majlis al-mubarak, wa bibarakati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita disuruh supaya jangan sombong, ya Allah, dengan cara-caranya yang macam-macam. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk lebih memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga kita disuruh taksir zaujah. Ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Guru Muhammad Nur. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan tahlil. Untuk haul guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-18. Untuk memimpin tahlil ini kami mintakan kepada
Al-Ustaz Muhammad Royani. Kepada beliau kami persilahkan.